Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Akbar dengan NIM R1C1230076. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dengan judul Dampak Penambangan dan Penggunaan Batubara. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan batubara dalam konteks global. Apa itu batubara? Batubara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar, terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba melalui proses diagenetik dan geokimia. Peran dalam perekonomian dan global. Yang pertama, sumber energi utama, terutama untuk pembangkit listrik. Yang kedua, komoditas vital yang mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi. Yang ketiga, eksplorasi dan eksploitasi terus meningkat untuk kebutuhan energi. Sejarah penggunaan batu bara. Yang pertama, abad keempat sebelum Masehi sampai Cina kuno, di mana digunakan untuk peleburan logam dan mencetak uang logam. Yang kedua, 1848 Masehi sampai penemuan di Kalimantan. Cadangan batu bara ditemukan di Pengaron, mengawali penambangan modern di Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan dari penambangan batu bara. Yang pertama, kerusakan landscape dan ekosistem, di mana penambangan mengubah bentang alam, menghilangkan vegetasi, dan menurunkan kesuburan tanah, mengganggu ekosistem alami. Yang kedua, pencemaran tanah dan air. Aktivitas tambang melepaskan zat kimia dan sedimen berbahaya, mencemari tanah dan air, berdampak pada kualitas lingkungan. Yang ketiga, dampak keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan polusi mengancam kelangsungan hidup spesies, mengurangi keanekaragaman hayati dan rantai makanan. Yang keempat, ada emisi gas metana, di mana penambangan batubara melepaskan gas metana, gas rumah kaca kuat, berkontribusi signifikan pada perubahan iklim global. Selanjutnya ada dampak lingkungan dari penggunaan batubara. Yang pertama, emisi gas rumah kaca, di mana pelepasan gas CO2, XOX, dan NOx. Yang kedua yaitu peningkatan efek rumah kaca. Yang ketiga, memicu perubahan iklim global. Selanjutnya, hujan asam dan kabut asap, di mana terjadi emisi gas pelautan, pH air hujan menjadi asam, merusak ekosistem dan bangunan. Yang ketiga ada pencemaran udara dan partikulat, di mana di sini ada pelepasan partikel halus, meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan mengurangi kualitas udara. Yang keempat, ada limbah abu batubara. Ada sisa-sisa pembakaran batubara, tantangan pengelolaan limbah padat, potensi pencemaran tanah dan air. Selanjutnya, dampak sosial dan kesehatan masyarakat. Yang pertama ada lahan dan penggusuran, di mana masyarakat adat seringkali menghadapi konflik lahan dengan perusahaan, mengakibatkan pelanggaran hak ulayat dan hak lingkungan. Konflik ini menyebabkan hilangnya mata pencarian dan perubahan struktur sosial ekonomi. Yang kedua ada risiko kesehatan pekerja, di mana aktivitas pertambangan dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum, termasuk risiko kesehatan bagi pekerja yang terpapar lingkungan kerja berbahaya seperti debu dan bahan kimia. Yang ketiga ada penyakit saluran pernapasan. Polusi udara dari operasi pertambangan seperti debu dan partikel halus dapat memicu berbagai penyakit saluran pernapasan pada masyarakat sekitar, mempengaruhi kualitas hidup dan jangka panjang. Yang keempat ada dampak pada air lokal, di mana lubang bekas penambangan berpotensi merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air lokal. Hal ini mengancam ketersediaan air bersih dan mempengaruhi ekosistem di wilayah tersebut. Selanjutnya ada alternatif dan solusi berkelanjutan. Yang pertama ada pengembangan energi terbarukan, di mana Indonesia berkomitmen pada transformasi energi hijau. Ini melibatkan pengembangan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua ada teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS, di mana CCS krusial
mereduksi emisi CO2 dan industri dan fosil, mendukung net zero emission sambil menjaga kesehatan energi global. Yang ketiga ada efisiensi energi dan konservasi, di mana di sini meningkatkan efisiensi energi dan praktik konservasi dalam pilar penting. Langkah ini mengurangi permintaan energi dan dampak lingkungan secara keseluruhan. Yang keempat ada kebijakan dan regulasi pemerintah. Pemerintah mendukung transisi energi melalui kebijakan dan regulasi, mendorong inovasi serta investasi dalam teknologi bersih termasuk untuk batu bara. Yang terakhir ada transisi adil, di mana fokus pada pengembangan ekonomi hijau di daerah penghasil batu bara seperti Kalimantan Timur, memastikan pelibatan masyarakat dan peningkatan PDRB seiring transisi energi. Selanjutnya ada contoh studi kasus dampak dan upaya mitigasi. Yang pertama ada studi kasus global, di mana perubahan iklim global menuntut tindakan terkoordinasi dan dari pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Studi kasus yang kedua ada studi kasus nasional lokal, di mana Indonesia sebagai negara Ring of Fire rentan bencana alam seperti gempa, banjir, dan kekeringan dan letusan gunung api. Bisa dilihat pada gambar di bawah, pertambangan batu bara ilegal berdampak negatif pada lingkungan, pencemaran air tanah, dan ekonomi masyarakat. Nantinya ada pembelajaran dari upaya mitigasi. BMKG mengajak peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana akibat perubahan iklim ekstrim. Diperlukan strategi mitigasi adaptif. Yang kedua, pengelolaan hutan berkelanjutan. Yang ketiga, penggunaan energi terbarukan. Dan yang keempat, pengurangan emisi gas rumah kaca. Nantinya ada tantangan dalam implementasi solusi, di mana mengurangi dampak perubahan iklim adalah tantangan besar bagi Indonesia dengan geografis dan lingkungan yang kompleks. Kerentanan geografis yang tinggi, koordinasi lintas sektor yang kompleks, sumber daya terbatas, dan perubahan pasar dan kebijakan. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, pentingnya transisi energi. Transisi energi adalah keniscayaan untuk berkelanjutan bumi dan kesejahteraan generasi mendatang. Ini juga peluang untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi baru. Yang kedua ada rekomendasi kebijakan, intensif fiskal dan regulasi yang mendukung investasi hijau, peningkatan kapasitas SDM di sektor energi terbarukan, fasilitas kemitraan strategis lintas sektor. Yang ketiga ada peran semua pihak dalam perubahan, di mana pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan, industri sebagai inovator dan pelaksana teknologi, masyarakat sebagai pendorong adopsi dan perubahan gaya hidup. Dan yang keempat ada akademisi sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan riset. Dan yang terakhir yang keempat arah penelitian dan inovasi selanjutnya. Yang pertama arah pengembangan teknologi penyimpanan energi efisien. Yang kedua pemanfaatan hidrogen hijau dan karbon capture stroke atau CCS. Integrasi kecerdasan buatan dalam manajemen energi dan penelitian material baru untuk efisiensi energi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.